Jadi mata kuliah kita ini adalah eh, manajemen lembaga pendidikan Islam. Apa dan bagaimana kita mempelajari ini akan saya jelaskan di pertemuan ini untuk menjadi perhatian dalam perkuliahan kita selama 1 semester ke depan. Nah itu ini sudah bisa terlihat? Terlihat? Bisa, Pak. Oke, baik. Ya, Pak. Jadi ini orientasi perkuliahan, saya akan menjelaskan singkat tentang apa dan bagaimana perkuliahan kita ini. Kemudian bagaimana perkuliahan ini kita jalani bersama untuk mengantarkan mahasiswa benar-benar sesuai dengan tujuan yang diinginkan dari mata kuliah ini. Teman-teman sekalian, inti dari mata kuliah ini itu adalah berisi tentang, intinya adalah bagaimana menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam mengelola lembaga pendidikan Islam. Jadi 2 pokok ini, yaitu aspek manajemen dan aspek lembaga pendidikan Islam. Jadi bagaimana mengelola dengan fungsi-fungsi manajemen itu. Nah, dengan menerapkan fungsi-fungsi ini, nanti diharapkan proses pendidikan yang ada di dalam lembaga pendidikan tersebut itu berjalan dengan efektif dan efisien. Efektif artinya tujuan yang diinginkan dalam lembaga itu tercapai. Efisien artinya menggunakan sumber daya dan sumber dana, sumber daya manusia, sumber daya non manusia itu tidak boros, jadi efisien. Nah, inilah kira-kira inti dari mata kuliah ini. Mata kuliah ini menjadi sangat penting karena dengan mata kuliah inilah seseorang atau mahasiswa nanti kelak menjadi guru, kelak menjadi kepala madrasah itu tahu betul bagaimana cara mengelola sebuah lembaga pendidikan. Jadi ini penting. Sebagai calon guru, teman-teman mahasiswa, mata kuliah ini akan mengantarkan, membekali pengetahuan dan keterampilan kepada teman-teman untuk bisa memetakan sebuah permasalahan di dalam pengelolaan kelembagaan. Jadi kalau nanti misalnya ya, andaikan teman-teman mendapatkan suatu lembaga pendidikan yang bermasalah, baik ada masalah tujuan tidak tercapai, masalah gurunya yang bagaimana, masalah kehidupan di lembaga itu yang tidak dan sebagainya, itu nanti bisa mendeteksi, oh masalahnya begini ini, fungsi ini yang tidak jalan, di sini penyakitnya. Oke, karena itu begini cara memanage. Jadi kira-kira kemampuan seperti itulah yang ingin dicapai dalam mata kuliah ini. Nah, karena itu ada 2 hal pokok yang akan dipelajari ini. Yang pertama adalah fungsi-fungsi manajemen. Ya, yang kedua adalah lembaga pendidikan itu sendiri. Jadi mata kuliah ini berisi tentang bagaimana menerapkan fungsi-fungsi manajemen yang secara paling sederhana. Fungsi manajemen itu fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan di dalam mengelola lembaga pendidikan. Ya, lembaga pendidikan itu aspeknya ada aspek kurikulum, peserta didik, GTK, Sarpras, pembiayaan dan hubungan masyarakat serta sistem informasi. Nah, inilah yang nanti ya, aspek-aspek inilah yang akan dikelola dengan baik menggunakan fungsi-fungsi manajemen. Dan inilah yang akan kita pelajari. Sehingga kita nanti akan belajar tentang bagaimana merencanakan sebuah kurikulum yang baik, bagaimana mengorganisasikan kurikulum yang baik, bagaimana melaksanakan kurikulum, bagaimana pengawasan pelaksanaan kurikulum, bagaimana perencanaan peserta didik, bagaimana pengorganisasian dan seterusnya. Ini yang akan kita pelajari dalam mata kuliah ini. Sekali lagi ini menjadi sangat penting. Nah, semua ini nanti akan kita balut dengan manajemen yang berbasis sekolah atau berbasis madrasah dan manajemen yang berbasis kepada pengembangan mutu secara terpadu. Nah, bagaimana mengimplementasikan manajemen
fungsi-fungsi manajemen tersebut dalam basis manajemen yang berbasis kepada sekolah atau madrasah, lembaga itu sendiri, dan manajemen yang berbasis kepada mutu. Ini bagaimana, itulah yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Jadi ini sekali sangat penting. Jadi kira-kira saking pentingnya mata kuliah ini, udahlah mata kuliah yang lain itu nggak usah dipelajari, mata kuliah ini aja gitu. Guyon ya, tapi ini guyon ya. Jadi penting sekali. Penting nggak kira-kira? Halo teman-teman. Penting nggak? Jadi saking pentingnya begitu lah. Kalau ekstrimnya itu udah pelajari ini saja, yang lain itu nggak usah dipelajari. Ekstrimnya begitu. Oke, teman-teman sekali, ini yang akan kita pelajari dalam satu semester yang efektifnya itu ya 4,5 sampai 5 bulan ya, kita capai. Semoga nanti dengan pembelajaran kita jalani bersama, semoga ini semua tercapai. Nah, apa kira-kira target atau tujuan utama dari perkuliahan ini? Jadi begini, perkuliahan ini nanti itu kita akan desain dengan perkuliahan blended learning atau campuran antara perkuliahan dengan tatap maya atau tatap muka seperti ini, dan perkuliahan yang di luar jaringan yang itu mahasiswa secara mandiri belajar di kondisi luring, yaitu apa yang disebut dengan asinkron. Jadi nanti ada waktu di mana kita akan bertatap muka untuk mempelajari, memahami konsep-konsep, kemudian nanti akan diperdalam dan diperluas lagi secara mandiri di kondisi asinkron di luar jaringan secara mandiri oleh mahasiswa sendiri. Nanti akan saya dampingi sebagaimana biasanya. Nah, melalui proses pembelajaran seperti itu ya, nanti kita harapkan nanti target akhirnya itu mahasiswa mampu menerapkan fungsi-fungsi manajemen yang tadi kita pelajari itu dalam proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Jadi artinya tidak berhenti pada pengetahuan belaka, tapi sampai kepada bagaimana menerapkannya. Nah, untuk menerapkan ini, nanti teman-teman akan saya pandu untuk bagaimana memetakan situasi dan kondisi lembaga pendidikan Islam yang teman-teman hadapi itu, yang ada di masyarakat. Yang kemudian kelak, nanti madrasah itu atau lembaga pendidikan itu perlu didesain untuk bagaimana lembaga pendidikan itu lebih maju, lebih baik lagi. Karena itu nanti tuntutan terakhir dari pembelajaran mata kuliah ini adalah bagaimana teman-teman mahasiswa itu mampu mendesain sebuah perubahan, sebuah pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang dihadapi untuk menuju kepada lembaga yang ideal, yang baik, yang efektif dan efisien. Itu bagaimana? Jadi intinya mata kuliah ini tidak berhenti pada membekali pengetahuan, tapi nanti saya ajak untuk teman-teman mahasiswa itu terjun langsung ke lapangan, melihat situasi dan kondisi lembaga pendidikan Islam di sana, kemudian menemukan gap antara kondisi faktual yang dihadapi dengan kondisi ideal yang diharapkan. Nah, kemudian melakukan perubahan itu. Itulah manajemen pendidikan. Itulah pengelolaan sebuah lembaga pendidikan, dan ilmunya adalah mata kuliah ini. Itu kira-kira. Oke. Jadi penting nggak ini? Halo, kemampuan seperti ini penting nggak? Halo? Oke, sangat penting ya. Ini saya lanjut. Oke, teman-teman sekalian begini. Penting, Pak. Nah, untuk menguasai semua tadi agar teman-teman bisa menerapkan di lapangan itu, nanti yang akan kita pelajari ini ada 12 pokok bahasan ya. Ada 12 pokok bahasan yang akan kita pelajari dalam satu semester. Ini sebetulnya turunan dari sini. Nah, ini. Ya, manajemen. Kita bahas dulu konsep manajemen besarnya, kemudian konsep lembaganya, kemudian kita
preteli satu-satu, bagaimana fungsi manajemen dalam kurikulum, bagaimana fungsi manajemen dalam peserta didik, GTK, fungsi manajemen dalam sarana prasarana, fungsi manajemen dalam pengelolaan pembiayaan dan seterusnya. Nah, kemudian kita bahas tentang ini MBS, manajemen sekolah dan manajemen mutu terpadu. Inilah kemudian muncul 12 sub tema bahasan ini. Ini yang akan kita bahas dalam 1 tahun atau 1 semester. Oke. Nah, bagaimana membahas untuk memahami, mendalami, menerapkan apa yang kita pelajari ini. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada mata kuliah kemarin itu pengembangan pengembangan kurikulum ya. Nah, saya nanti akan tetap menggunakan strategi itu, yaitu strategi pembelajaran jarak jauh, pembelajaran dari rumah masing-masing, tapi nanti dikendalikan oleh dosen. Nah, itu tadi peraturan yang kemarin kita sepakati itu akan berlaku kembali. Nah, berikutnya secara detailnya begini. Namun gini, apa yang kemarin saya lakukan dalam mata kuliah pengembangan kurikulum itu akan saya modifikasi berdasarkan analisis saya terkait dengan kelemahan-kelemahan kemarin. Saya membaca begini, teman-teman rupanya ada kebingungan ketika mengerjakan tugas. Nah, padahal instruksinya sebenarnya sudah jelas sebetulnya, tapi karena belum mendapatkan gambaran inti dari pokok materinya itu, sehingga ketika membaca buku itu bingung. Itu tercermin misalkan ketika teman-teman menjawab soal-soal atau tugas-tugas saya ya, itu tercermin di situ kelihatannya. Karena itu dalam mata kuliah ini saya coba memodifikasi ya dengan menambahkan ini aktivitas ini. Jadi nanti setiap minggu sekali, setiap pekan sekali kita pastikan akan melakukan pertemuan Zoom seperti ini untuk menyampaikan ini. Akan saya beri pengantar materi-materi inti, cakupannya, cara capaian pembelajarannya, apa yang harus dikuasai, dan yang penting ini acuan pembelajarannya. Artinya apa dan bagaimana teman-teman mempelajari ketika kondisi luring, ketika tidak bertemu tatap muka dengan dosen, itu apa yang harus dilakukan, itu saya pastikan nanti akan saya jelaskan dalam tatap muka seperti ini. Nah, itu aktivitasnya. Nah, itu yang mungkin akan lebih saya intenkan lagi ya. Jadi, itu aktivitas dosen. Kalau aktivitas mahasiswa yang menyimak dan bertanya jika dalam hal-hal yang diterima itu kurang mantap dalam pemahamannya atau masih ada masalah yang perlu ditanyakan, nanti beri kesempatan. Oke, berikutnya setelah itu nanti dalam kondisi tertentu saya akan menyampaikan beberapa informasi secara berkala di grup ya, tentang tugas atau aktivitas apa yang dilakukan dalam perkuliahan itu akan saya pantau lewat grup WA atau lewat e-kampus yang kita gunakan ini. Jadi nanti tolong teman-teman juga ngecek e-kampus, tugas-tugas apa bisa di-download di situ. Kemudian nanti bagaimana melaksanakannya akan saya dampingi di grup WA yang lebih mudah untuk kita berkomunikasi. Nah, itu kira-kira yang dapat nanti yang lain adalah sama dengan kemarin ya. Saya akan melakukan pendampingan, nanti mahasiswa bisa konsultasi setiap saat di grup. Nah, jadi begini, ini yang penting saya ulangi lagi ya. Jadi dalam perkuliahan ini berdasarkan kelemahan pada perkuliahan sebelumnya, ini tolong betul komunikasi kita di WA, di grup WA itu diintensifkan. Jadi selama ini masih ada segan atau malu-malu untuk menyampaikan permasalahan atau kendala yang dihadapi ketika melaksanakan tugas atau ketika belajar secara mandiri. Nah, ketika itu terjadi, tolong tidak segan-segan untuk berkonsultasi atau bertanya kepada dosen. Tapi bertanyanya tolong lewat grup. Jadi komunikasinya itu tolong dikomunikasikan lewat grup WA kita. Mengapa lewat grup?
Pertama, tentu untuk memotivasi teman-teman mahasiswa yang lain, biar termotivasi. Yang kedua, biar apa yang teman-teman tanyakan di grup, yang teman-teman konsultasikan di grup, itu juga menjadi pembelajaran bagi yang lain, sehingga teman-teman yang ini tidak perlu bertanya lagi. Nah, itu jadi saling memperkuat dengan pertanyaan. Nah, biasanya nanti saya juga beri kesempatan kalau ada pertanyaan, itu mahasiswa lain saya beri kesempatan untuk menanggapi, untuk bertanya, untuk menanggapi pertanyaan teman yang lain. Nah, keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi, dalam bertanya, dalam berkonsultasi di grup itu menjadi poin penilaian tersendiri. Nanti kita lihat ya di dalam kriteria penilaian. Oke, nah teman-teman sekalian, saya lanjut. Jadi itu nanti menjadi perhatian utama ya. Jadi kita terus menggunakan grup WA itu sebagai alat komunikasi kita dalam mensukseskan perkuliahan ini. Nah, ini penilaiannya. Seperti kemarin bahwa saya dalam menilai tidak mengandalkan kepada hasil ujian, nah, ya, tapi proses. Ini saya beri bobot yang sama. Bagaimana kehadiran, bagaimana komitmen belajar. Komitmen belajar ini ukurannya adalah misalnya ketepatan mengirimkan tugas, kemudian keseriusan dalam mengerjakan tugas, kemudian kemauan untuk bertanya, itu termasuk komitmen belajar. Dan itu yang akan menjadi poin tersendiri dalam penilaian. Itu tolong betul-betul dimanfaatkan, karena salah satu analisis saya dalam penelitian sebelumnya itu kekurangan teman-teman itu di situ. Jadi saya kalau teman-teman lihat penilaian kemarin itu saya tidak melulu melihat hasil jawaban yang saya koreksi itu, tapi justru ada nilai-nilai yang disumbangkan besar itu dari kehadiran dan komitmen dalam mengerjakan tugas itu. Jadi bukan hanya jawabannya itu iya, tapi tidak semata-mata jawabannya saja. Oke, itu nanti tolong dipelajari lagi. Nah, teman-teman sekalian begini, untuk memperkuat tujuan yang ini, nah tujuan 3 ini kan betul-betul praktek ini. Ini betul-betul mengimplementasikan pengetahuan terkait dengan manajemen dan kelembagaan Islam itu di dalam praktek nyata. Karena itu dalam mata kuliah ini saya desain nanti ada tugas berupa proyek ya. Tugas proyek perubahan di akhir semester. Namun untuk merancang dan melakukan tugas ini itu bisa dimulai sekarang. Jadi mulai sekarang sudah memulai untuk melakukan tugas ini. Jadi nanti sambil kita kuliah berjalan, itu teman-teman setiap saat bisa konsultasi tentang bagaimana mengerjakan tugas ini. Jadi tugas ini merupakan proyek ini itu merupakan bentuk implementasi mempraktekkan pengetahuan tentang manajemen kelembagaan tadi. Itu dipraktekkan. Nah, gambaran nyatanya begini. Nanti teman-teman itu perlu datang ke lapangan, ke sebuah lembaga pendidikan Islam. Tentukan dulu lembaga mana ingin dijadikan sebagai subjek penelitiannya. Kemudian menentukan apa yang kira-kira ingin dirubah sehingga menjadi lebih ideal. Kemudian dipetakan, dianalisis kondisinya di situ dengan cara mengumpulkan data, mengumpulkan informasi untuk menentukan kondisi yang ada sekarang dan mengidentifikasi arah perubahan yang diinginkan. Nah, kemudian selanjutnya itu menemukan gap. Gap itu artinya ketidaksesuaian antara fakta yang ada dengan kondisi ideal yang diinginkan. Nah, gap itulah yang akan diubah dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen itu. Nah, karena itu nanti tuntutannya teman-teman mesti bisa mendesain sebuah rancangan perubahan pada lembaga pendidikan Islam itu. Nah, ilmunya nanti kita pelajari 12 pokok bahan tadi itu. Nah, selanjutnya apa yang
teman-teman rencanakan dalam membuat proyek perubahan di lembaga pendidikan itu, kemudian dibuat laporannya. Nah, nanti laporannya akan saya pandu bagaimana kriteria dan ketentuan dalam membuat laporan dan desain sebuah perubahan lembaga pendidikan yang lebih baik tadi. Ini nanti tugas ini nanti diserahkan sebelum UAS. Nah, mengerjakannya itu bisa mulai sekarang. Jadi mulai sekarang nanti mulai bisa melihat-lihat, bertanya-tanya dan seterusnya. Nanti saya dampingi. Oke, jadi dengan harapannya dengan tugas seperti ini nanti teman-teman mampu menerapkan pengetahuan, keterampilan apa yang diperoleh dari kajian konsep-konsep yang 12 pokok bahasan tadi itu. Nah, yang paling akhir untuk pertemuan ini, teman-teman sekalian, dalam 1 pekan ini, tolong pelajari silabus dan rencana perkuliahan semester yang saya tentukan. Ya, pelajari setiap, misalnya pertemuan ini itu tentang apa, bagaimana cara belajarnya, targetnya apa, buku yang harus dibaca, dan seterusnya itu ada di sana semuanya. Nanti tolong dipelajari. Nah, kemudian menyiapkan buku wajib dan atau buku-buku pendukung lainnya. Ada buku wajib yang sebagaimana biasa, setiap mahasiswa saya wajibkan punya 1 buku wajib. Ya, 1 buku wajib. Ini semuanya harus punya. Nah, karena asumsinya kalau buku nggak punya ini terus belajarnya dari mana, gitu. Nah, dan buku ini nggak harus fisik ya, boleh dalam bentuk e-book ya, tapi sebagai buku yang menjadi referensi utama. Oke, ini yang menjadi tugas pekan ini. Saya tolong nanti di sebelum pertemuan Sabtu berikutnya kita akan mengecek kesiapan buku-buku ini, apakah teman-teman sudah mempunyai dan seterusnya. Oke, itu sementara ini untuk pertemuan kali ini. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab.